Selamat pagi Pak Yuk. Pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu sebentar. Saya mau berbagi sedikit tentang sesuatu yang saya pelajari belakangan ini tentang pendidikan inklusif, khususnya tentang anak-anak berkebutuhan khusus di kelas kita. Mungkin ada hal-hal yang langsung relevan dengan yang kita hadapi sehari-hari. Oke, boleh. Kebetulan saya juga penasaran karena di kelas binaan saya ada beberapa anak yang saya curigai memiliki kebutuhan khusus, tetapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, tepat sekali Pak Guru. Saya juga menemukan dua sumber yang menarik. Di sini saya akan berbagi. Sumber yang pertama adalah ini artikel yang berjudul dari Pikiran Rakyat tahun 2023. Jadi ini bukan jurnal akademik Pak Guru, tapi berita yang meliput kondisi nyata di sekolah yang ada di Bandung. Kebetulan di artikel ini yang dibicarakan adalah sekolah yang ada di Bandung. Kemudian yang bikin saya tergerak adalah fakta bahwa banyak sekolah umum di Indonesia masih belum siap mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus. Di beberapa sekolah, guru hanya menggunakan observasi sederhana saja atau seadanya karena tidak ada, mungkin di sekolah tersebut tidak ada psikolognya atau guru pendamping yang khusus tentang anak-anak yang mengalami ABK ini. Nah, ini persis sama situasi kita saat ini. Kita tidak punya psikologi tetap di sekolah kita. Jadinya apa yang kita harus lakukan? Betul Pak Guru. Dan juga di sini tadi kan ada satu artikel, kemudian ada satu jurnal yang saya baca juga, jurnal yang meneliti tentang anak berkebutuhan khusus juga. Nah, jadi peneliti ini namanya adalah Simemonus di tahun 2017 yang meninjau puluhan studi dari berbagai negara soal anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus atau ABK. Bagaimana guru dipersiapkan untuk kelas yang inklusif. Temuannya konsisten, ternyata guru yang berhasil di kelas inklusif ini bukan hanya yang tahu tentang disabilitas, tetapi yang punya keterampilan adaptasi pembelajaran dan mau berkolaborasi dengan pihak lain, misalnya orang tua, psikolog, dan guru-guru lintas mata yang lain. Nah, jadi apa artinya ini buat kita di kelas kita sehari-hari? Ada beberapa hal nyata. Yang pertama, identifikasi awal itu sangat penting Pak Guru. Jadi kita menemukan di kelas, oh ternyata apa yang harus saya lakukan? Salah satunya adalah melakukan identifikasi awal. Ini bisa dinilai dengan melakukan pengamatan sederhana. Misalnya kita perhatikan anak-anak yang suka misalnya ini ya, mengenali huruf lebih lama ketika dia membaca, atau ada anak yang tiba-tiba emosinya meledak, tiba-tiba suka berteriak, atau anak yang sulit berkonsentrasi, dia hanya bisa bermain sampai 3 menit atau 5 menit langsung dia buyar, dia tidak fokus memperhatikan di saat kita menjelaskan. Dan ini mungkin bisa jadi salah satu tanda awal Pak Guru. Jadi saya tidak harus langsung merujuk pada psikolog. Ya, untuk saat ini kalau seandainya kita tidak punya psikolog, tidak harus langsung ke psikolog. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita bisa mencatat, kemudian mendokumentasikan apa yang terjadi di kelas kita, kemudian kita mengobservasinya. Setelah itu baru bisa kita bicarakan dengan orang tua, dan kalau perlu bisa kita merujuk ke tenaga-tenaga profesional.
tenaga profesional yang tentunya di bidang tersebut. Kemudian yang kedua, penyusunan pelajaran. Jadi dalam melakukan pelajaran itu tidak harus kita mewah atau terlalu wow di kelas, tapi berdasarkan riset dari artikel-artikel yang saya baca, saya review, ternyata hal-hal sederhana ini juga memberikan dampak. Misalnya, salah satunya memberikan instruksi pelan-pelan. Harus kita cepat-cepat. Biasanya kadang kita lupa ketika memberikan instruksi terlalu cepat. Jadi anak yang mengalami atau hambatan atau apa jadi agak kurang. Kemudian kedua, kita bisa menggunakan media-media visual. Biasanya kan Pak Guru menggunakan PPT ya di kelas kan, PPT, video. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu langkah untuk membantu anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus tersebut. Tapi bagaimana kalau orang tuanya itu tidak mau anaknya dilabeli ABK? Apa itu yang apa yang harus kita lakukan? Karena itu yang sering terjadi, permasalahan yang kita hadapi saat-saat ini. Karena orang tua itu seringkali responsif terhadap kita sebagai guru, tidak mau terlalu dalam kita tidak mau dalam kita terlibat ke anak-anaknya. Pertanyaan bagus ini. Jadi inilah salah satu tantangan kita di kelas. Nah, kebetulan juga artikel yang sudah saya jelaskan tadi itu, yaitu yang dari Pikiran Rakyat, ini banyak orang tua yang merasa memiliki kesan negatif ketika anak-anaknya memiliki kebutuhan khusus. Ini menjadi stigma bagi keluarga mereka di masyarakat. Jadi untuk mengakali atau mengatasi stigma itu, salah satunya adalah bagaimana cara kita berkomunikasi kepada mereka. Jadi kita tidak usah melabeli anak dari orang tua itu dengan label berkebutuhan khusus. Ya, ini yang buat mereka jadi agak gimana gitu. Nah, langkah yang bisa kita lakukan misalnya dari awal itu begini. Kami ingin memastikan anak bapak atau ibu untuk mendapatkan lingkungan terbaik di kelas. Fokus kami di sini adalah potensi dari anak, bukan dari label yang mungkin menjadi stigma dari orang tua. Oke, masuk akal juga. Tapi kalau sekolah kita belum punya sumber daya yang lengkap atau sumber daya yang mendukung, apa yang paling realistis atau paling relevan yang bisa kita lakukan? Nah, seandainya tidak ada sumber daya yang lengkap, yang paling nyata yang bisa kita lakukan adalah mulai dari hal kecil yang ada di tangan kita, yang ada di sekitar kita. Salah satunya kita melakukan dokumentasi, kemudian melakukan observasi awal dulu, kemudian kita melakukan komunikasi rutin dengan orang tua, kolaborasi ya, betul, kolaborasi, dan berbagi sama guru, teman sejawat. Nah, jadi ketika kita punya ilmu tentang pendidikan inklusif ini, bisa kita berbagi ke teman sejawat sama-sama guru. Kemudian berdasarkan riset juga ternyata yang tadi Pak Ayub sebutkan tadi, itu kolaborasi. Jadi kolaborasi antar guru dengan orang tua ini salah satu faktor terkuat dalam keberhasilan di kelas-kelas inklusif. Jadi percakapan seperti ini akan menjadi lebih nyata Pak Guru dengan adanya kolaborasi. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak Guru dan sudah mendengarkan dan mau berbagi pengalaman yang Pak Guru alami di kelas.
intinya kita tidak harus menunggu semua sumber daya itu harus ada ya. Kita bisa Ya. mulai dari apa yang kita bisa dengan pengetahuan yang kita punya, kemudian kita terus belajar bersama, dan kalaupun ada yang ingin kita eksplorasi lebih lanjut, saya akan senang sekali bisa berdiskusi kembali dengan Pak Guru Rifki. Terima kasih juga Pak Iput. Ini sebagai sebagai pengalaman saya juga, mungkin bisa saya terapkan nanti di kelas binaan saya atau di kelas-kelas lain. Semoga ini bermanfaat untuk kita, untuk sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.